Hmm. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Delanesa Putri Widodo, mahasiswi kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 2210 221063 12544 Unsika tahun 2023. Dan hari ini saya akan membahas tentang analisis kilas Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Nah, pertama, analisis contoh layanan perbankan di Indonesia, yaitu Bank BCA. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Berdiri pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV di Jakarta. Saat ini BCA memiliki lebih dari 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan juga memiliki cabang di beberapa negara lainnya seperti Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Bank BCA didirikan pada tahun 1997 dengan nama Bank Sentral Asia NV oleh Sudono Salim atau Lim Sio Leong, seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang terkenal. Pada tahun 1966, nama bank ini kemudian diubah menjadi Bank Sentral Asia atau BCA dan menjadi salah satu bank swasta pertama di Indonesia sejak itu. BCA telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan telah menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Dikenal atas skala operasionalnya yang besar dan jaringan cabang dan ATM yang sangat luas. BCA menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan kepada nasabahnya, termasuk rekening tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, investasi, dan asuransi. Mereka juga memiliki anak perusahaan, yaitu BCA Syariah, yang menyediakan layanan perbankan syariah. Salah satu aspek yang membuat BCA menonjol adalah komitmennya terhadap inovasi dan teknologi. Bank ini telah mengembangkan solusi perbankan digital canggih, termasuk aplikasi mobil yang ramah pengguna atau user-friendly, memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka, melakukan transfer, dan melakukan berbagai jenis transaksi perbankan lainnya melalui ponsel mereka. Selain itu, BCA juga memiliki reputasi keuangan yang kuat dan stabil, serta berkomitmen untuk mendukung pembangunan sosial dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Bank ini juga berperan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam bidang perbankan, BCA telah meraih berbagai penghargaan dan pengakuan atas inovasinya, mulai dari layanan pelanggan hingga kinerja keuangan yang solid. Secara keseluruhan, BCA adalah salah satu bank yang paling dikenal dan terpercaya di Indonesia. Mereka terus berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan yang berkualitas kepada nasabahnya dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan berfokus pada teknologi, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab sosial, BCA tetap menjadi pemain utama dalam sektor perbankan Indonesia. Adapun untuk pembahasan kali ini, kita bisa melihat bagaimana cara untuk mendaftar di Bank BCA, yaitu melalui Bank BCA Mobil dan M-Banking, terutama tata cara melakukan transaksi online dengan jasa layanan BCA ini. Oke, mari kita lihat yang pertama, yaitu syarat dari cara membuka rekening BCA. Sebelum memulai, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama ialah satu, KTP elektronik atau iktp. Bagi warga negara Indonesia, WNI, atau kita sebagai warga negara asing. Bisa kita bilang siapkan saja KTP seadanya. Kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi yang sudah bekerja. Tiga, tanda tangan menggunakan pulpen hitam di atas kertas putih. Empat, smartphone yang terhubung dengan internet dan memiliki jaringan yang cukup stabil. Kemudian jangan lupa Anda juga perlu menyiapkan sejumlah uang sebagai setoran awal sesuai dengan jenis tabungan yang Anda pilih. Pertama-tama mari kita mulai saja cara buka rekening BCA secara online di BCA Mobil. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan logo dari BCA Mobil yang ada di iOS maupun Android atau di HP personal kalian. Bisa kita lihat di sini, ini ialah menu pertama yang akan muncul ketika membuka aplikasi BCA Mobil. Ada tulisan MBCA, klik BCA, info BCA, buka rekening baru, ganti kode akses, dan flash. Terus jika kalian telah mengklik MBCA dan telah memasukkan kode spesial kalian, maka aplikasi akan kemudian membuka menu baru, yaitu menu beranda UI dari BCA Mobil tersendiri, yang bisa kita lihat di sini berisikan
M-Info untuk info dari transaksi ataupun akun Anda, M-Transfer yaitu menu untuk melakukan transfer, M-Payment menu pembayaran khusus seperti PLN dan yang lain-lain, M-Commerce yaitu menu yang dilakukan untuk pembayaran khusus seperti yang kita lihat di sini ada voucher isi ulang, PLN prabayar, PLN manual advice lainnya dan inbox. Kemudian ada juga cardless yang artinya Anda bisa membayar atau menarik uang tunai melalui ATM menggunakan, aplikasi mobile kalian sendiri. Kemudian ada juga M-Admin yang bertugas untuk menjadi admin pengaturan dari aplikasi ini. Ada juga BCA Keyboard, yaitu keyboard khusus BCA. Ada juga Flash yang, bisa disambungkan dengan fitur NFC HP kalian untuk mengisi ulang kartu flash kalian yang dibuat oleh BCA. Kemudian ada juga bagi-bagi, yaitu seperti donasi, dan yang terakhir ya lifestyle, yang kemungkinan merupakan pola hidup yang bisa kalian cek sendiri nantinya di aplikasi BCA mobil kalian masing-masing. Nah, tapi pertama-tama mari kita lanjut lagi kembali tadi. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk membuka rekening BCA secara online melalui aplikasi BCA Online atau BCA Mobile. Yang pertama ialah satu, unduh dan pasang aplikasi BCA Mobile versi terbaru dari Google Play Store atau App Store. Kedua, di aplikasi pilih menu buka rekening baru dan lakukan proses registrasi. Tiga, pilih tabungan yang Anda inginkan seperti tahapan ekspresi BCA atau tahapan Gold. Empat, lakukan verifikasi nomor handphone melalui SMS. Pastikan pulsa yang Anda miliki itu mencukupi. 5. Buat kode akses yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf sebagai kata sandi untuk membuka BCA Mobile. 6. Unggah dokumen yang diperlukan seperti foto eKTP, foto diri, tanda tangan, dan nomor NPWP kalian jika ada. 7. Lengkapi data identitas diri dan pilih jenis kartu yang Anda inginkan seperti debit BCA Blue, Gold, ataupun Platinum. 8. Tentukan kantor cabang BCA terdekat untuk pendaftaran. 9. Setujui syarat dan ketentuan pembukaan rekening. 10. Verifikasi data melalui video call dengan agen Halo BCA. 11. Aktivasi mobile banking dengan membuat PIN 6 digit untuk transaksi di BCA Mobile dan klik BCA. 12. Rekening Anda siap digunakan, lakukan setoran awal untuk memulai bertransaksi yang dapat dilakukan melalui cabang BCA ataupun ATM BCA terdekat. Nah, berikutnya saya akan memainkan video singkat untuk tata caranya. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini, cara membuka tabungan baru di My BCA. Bisa kita lihat Anda sudah memiliki BCA di sini. Lakukan registrasi BCA ID dengan mengisi data diri dan password. Kemudian lakukan verifikasi nomor handphone Anda yang dikirimkan lewat SMS. Lalu pilih belum untuk melakukan pembukaan tabungan. Kemudian masuk kode promo, cek kode promonya di aplikasinya nanti. Kemudian pilih produk tabungan Anda. Lalu pilih jenis kartu paspor Anda. Kemudian upload dokumen pendukung yang telah dijelaskan tadi. Kemudian isilah data diri Anda sebagus mungkin. Lalu isi alamat domisili Anda selengkap mungkin. Isi data pekerjaan Anda juga. Serta pilih kantor cabang untuk pendaftaran rekening terdekat Anda. Kemudian lakukanlah video call, pastikan jaringan internet Anda stabil. Dan pembukaan tabungan Anda pun berhasil jika video call yang Anda lakukan bersama CP-nya di sini telah terlaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya cara melakukan transaksi virtual secara online di BCA Mobile. Sekali lagi saya akan menunjukkan video singkat mengenai tutorial tata cara untuk penggunaannya, seperti top up e-wallet dan belanja online dibikin simpel di BCA Mobile. Yang pertama, pilih BCA virtual account kalian. Masukkan nomor virtual account dan klik OK. Kemudian pastikan data sudah benar dan klik send. Isi nominal atau konfirmasi transaksi dan klik OK. Kemudian masukkan PIN BCA Mobile untuk menyelesaikan transaksi Anda.
Dan, sebenarnya hanya singkat saja karena langkahnya hanya 6 step saja, dikarenakan cara melakukan transaksi virtual secara online di BCA Mobile memang dibikin simpel atau dibuat mudah oleh aplikasi BCA online tersebut. Kemudian ada juga cara melakukan transaksi online dengan debit BCA Mastercard. Bisa kita lihat lagi di video ini transaksi online dibikin simpel dengan debit BCA Mastercard. Yang pertama ialah aktivasi dulu fitur debit online dengan login di BCA Mobile lalu pilih menu akun saya. Kedua, pilihlah langkah kontrol atau simbol kontrol. Ketiga, aktifkan fitur transaksi debit. Lalu atur nomor handphone dan pilih nomor HP yang aktif untuk menerima OTP. Kemudian kartu debit Mastercard sudah siap digunakan untuk transaksi online. Kemudian pilih pembayaran dengan kartu debit, masukkan nomor kartunya, masukkan kode OTP melalui SMS, dan transaksi Anda pun berhasil. Lalu yang terakhir, kenali kartu debit BCA Mastercard. Pastikan selalu jaga kerahasiaan nomor kartu, masa berlaku kartu, nomor CVV atau CVC, dan kode OTP Anda, serta jangan memberikannya kepada siapapun termasuk pihak dari BCA yang memintanya. Dikarenakan itu pastinya dapat mengganggu keamanan Anda jika tersebar. Bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil jadi dari kartu BCA yang telah diproses oleh Bank BCA. Seperti bisa kita lihat di sini kartu birunya, mempunyai chip dan nomor kartu kalian dan serta kode CVV di belakang ini. Nah, kemudian karena kita telah, selesai melakukan tutorial transaksi serta pendaftaran kartu, mari kita selanjutnya membahas tentang kelebihan dari Bank BCA. Yang pertama ialah jaringan luas. BCA memiliki salah satu jaringan cabang dan ATM terluas di Indonesia, membuatnya mudah diakses oleh nasabah di seluruh negeri. Kemudian ada juga inovasi teknologi. Bank ini dikenal karena inovasi teknologi dan layanan perbankan digital yang cukup canggih. Mereka memiliki aplikasi mobile yang ramah pengguna dan menyediakan layanan perbankan online yang mudah digunakan. Kemudian komitmen terhadap inklusi keuangan. BCA berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan kepada berbagai segmen masyarakat, termasuk daerah terpencil. Kemudian komitmen terhadap lingkungan. Bank ini aktif dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan dan berkontribusi dalam berbagai inisiatif lingkungan. Kemudian ada juga reputasi keuangan yang kuat. BCA memiliki posisi keuangan yang kuat dan stabil serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian, produk dan layanan beragam. BCA menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk produk perbankan syariah melalui anak perusahaannya, yaitu BCA Syariah. Kemudian kita tadi jelaskan kelebihannya BCA, sekarang kita jelaskan kekurangan dari Bank BCA. Yang pertama, biayanya. Beberapa nasabah menganggap bahwa mungkin BCA memiliki biaya lebih tinggi dibandingkan dengan bank lainnya, terutama dalam hal kartu kredit dan biaya administrasi rekening. Dan saya sebagai pengguna user pribadi BCA pun juga menganggapnya setuju, dikarenakan admin paling kecilnya itu ialah sebesar 7.500 per bulan dan bisa berange dari 10.000 hingga 100.000 tergantung dengan besarnya biaya uang kalian yang kalian miliki di rekening bank kalian. Kemudian ada juga keterbatasan cabang di luar negeri. Jika Anda membutuhkan layanan perbankan di luar Indonesia, BCA mungkin tidak memiliki jaringan cabang yang sekuat beberapa bank internasional lainnya. Dikarenakan namanya Bank Sentral Asia, bisa kita simpulkan bahwa BCA ini lebih terbatas ke Asia saja ya daripada bank luar negeri yang lainnya. Kemudian ada juga kualitas layanan pelanggan. Meskipun BCA memiliki layanan pelanggan yang baik, beberapa nasabah mungkin mengalami tantangan dalam menangani keluhan mereka atau mendapatkan dukungan pelanggan yang cepat. Kemudian yang terakhir ialah persaingan yang ketat. Seperti bank lainnya di Indonesia, Bank BCA beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan harus bersaing dengan banyak pesaing lainnya. Penting untuk diingat bahwa pengalaman dengan Bank BCA dapat bervariasi dari nasabah ke nasabah, dan kelebihan serta kekurangan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan individu dan preferensi.
Sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan bank, selalu disarankan untuk membandingkan berbagai opsi dan mempertimbangkan kebutuhan keuangan pribadi Anda. Nah, dan sepertinya kita telah sampai di penghubung materi kita yang terakhir, yaitu kesimpulan dari sistem perbankan. Mari saja saya sebutkan kesimpulan singkatnya. Bahwa sistem perbankan adalah sistem yang komponennya penting dalam perekonomian suatu negara. Sistem perbankan berperan sebagai perantara keuangan menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank-bank menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, memfasilitasi transaksi, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem perbankan juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti risiko keuangan, kompleksitas regulasi, dan perlindungan data. Namun, dengan penggunaan teknologi yang terus berkembang, sistem perbankan dapat menghadirkan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan. Penting untuk menjaga keamanan dan kepatuhan dalam sistem perbankan serta memahami peran yang dimainkan oleh bank sentral dan lembaga pengawas keuangan dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem ini. Dalam perkembangan selanjutnya, terus ada potensi untuk inovasi dan peningkatan dalam sistem perbankan yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dan sepertinya bisa kita simpulkan bahwa materi tentang analisis bank BCA ini telah selesai, oleh karena itu mari kita lihat saja website langsungnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ini merupakan website dari Bank BCA tersendiri yang tersedia di desktop laptop. Mmm, Bisa saya bilang kalau misalnya tampilan UX-nya itu jauh berbeda ya daripada tampilan website BCA yang bisa diakses melalui mobile. Tapi bisa kita lihat saja di sini, di sebelah kanannya ada pilihan untuk login akun, produk BCA, layanan BCA, promo BCA, webform BCA, dan chat untuk CP-nya. Bisa kita lihat juga mereka menggunakan cookies, jadi kita setujui saja. Mari kita lihat saja mulai dari berandanya, yaitu ada apa aja di hari ini. Ini merupakan info-info berita terbaru BCA, dari My BCA hingga paylater BCA yang sekarang sudah diterapkan ke dalam aplikasi. Bisa kita lihat juga di sini ada kurs e-rate BCA-nya, dari harga jual dan beli rupiah yang tertera pun seperti sudah bisa dilihat. Ada juga di sini semua promo terbaru yang BCA sedang laksanakan. Seperti contohnya ini ada promo dari Plaza Senayan, ada dapat voucher shopping mulai dari periode tanggal 12 Desember hingga 7 Januari. Atau Oriskin, Panadaku, Nuansa Kopi, Hemat Teras Depan, White House, Matahari, dan Harbolnas Lazada diskon hingga sebesar 50%. Bisa kita bilang ini merupakan semua promo-promo yang mendapatkan diskon dan potongan harga dikarenakan toko-toko atau seller-seller yang ada di sini telah bekerja sama oleh BCA untuk promosi tersebut. Kemudian ada juga di sini tulisannya sendiri yaitu news dan features, artinya fitur dan berita. Bisa kita lihat di sini, ini ialah semua berita terbaru dari BCA. Ada juga pilihan edukatif, yaitu seperti tutorial singkat untuk mengatur fitur yang ada di aplikasi My BCA dan yang lain-lain. Ada juga pilihan awas modus, yang berarti ya seperti namanya awas modus untuk menghindari penipuan. Ini dari Bank BCA sendiri ya, untuk membuat orang-orang jadi lebih terwarning atau lebih waspada terhadap penipuan yang sering berjalan di aktivitas perbankan. Nah, kemudian di sini ini adalah bagian about dari BCA seperti yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya. Ada Bisa kita lihat di sini kantor pusatnya itu terletak di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta 10310. Di sini kita lihat juga ini adalah kontak servisnya, ada email, WA, HP, media sosialnya juga lumayan lengkap di sini. Bisa kalian lihat ada perizinannya telah diakui dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada juga kebijakan SBDK dan syarat ketentuan yang berlaku. Dan di sini sebelah kanan sini kalian juga bisa melihat promo apa saja yang bisa kalian dapatkan jika kalian memasukkan email kalian ke akun BCA ini. Bisa kita lihat juga di individu, ini beranda utamanya ya. Kemudian di bisnis, ini merupakan beranda bisnis, kalian tinggal cari saja ingin mencari apa di sini seperti pinjaman, EDC ataupun QRIS dan BCA pun akan menunjukkan fitur ataupun berita atau tutorial tentang fitur yang kalian cari. Kemudian ada juga tentang BCA, yaitu informasi tentang seputar BCA lebih lanjut, mulai dari laporan tahunan terbaru hingga berita terbaru yang dilaksanakan oleh BCA secara nasional. Dan di sini bisa kita lihat, tentang BCA bahwa total asetnya itu sangatlah cukup besar, yaitu sebesar 1.381 triliun, bukan miliar lagi ya kawan-kawan. Di sini juga ada total kreditnya yaitu sebesar 766 triliun dan laba bersihnya ialah sebesar 36,4 triliun. Dia juga mempunyai cabang yang cukup banyak yaitu 1.252 cabang sekitar dunia. Dengan sebesar 18.705 mesin ATM sekitar, planet ini dan rekening nasabah yang kurang lebih sebesar 38 juta per 30 September 2023. Di sini ada juga lebih lanjut laporan keberlanjutan BCA dan jika kalian ingin melihat selengkapnya, kalian bisa klik saja untuk Indonesia yang lebih indah. Di sini ada juga press room yaitu berita khusus dari BCA, seperti contohnya ya beri langkah terang bagi 125 pasien bakti BCA, gelar operasi gratis katarak gratis di Waingapu, NTT. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini bagaikan berita spesifik khusus untuk semua yang dilakukan BCA seperti donasi dan yang lain-lain. Dan bisa kita lihat di menu terakhirnya yaitu ada karir. Karir di sini merupakan website yang lebih lanjut lagi. Tetapi ini bisa kita bilang saja bahwa menu ini ditujukan untuk orang yang ingin bekerja di BCA dan ada yang ingin memagang ataupun ingin orang yang ingin menerima beasiswa dari BCA tersebut. Ada juga pilihan semua karirnya, bisa kita lihat juga lokasinya di mana kalian, sehingga kalian bisa melihat lowongan, pekerjaan terbaru yang ada di BCA terdekat kalian. BCA bisa dilihat menerima fresh graduate, ataupun orang yang telah berpengalaman, ataupun orang yang sedang melakukan magang. Dan ada juga, fitur beasiswa BCA yang seperti kita lihat di sini. Itu lulusan untuk SMA, SMK, dan S1 dan berprestasi yang lain. Ada di sini bisa kita lihat ada program pendidikan bisnis dan perbankan atau PPBP, dan juga program pendidikan teknik informatika ataupun PPTI. Sebenarnya masih banyak, beasiswa lebih lanjut lagi, tetapi kalian bisa melihat sendiri. Ada juga, bagian kehidupan kami, ini ialah bisa dibilang info singkat tentang BCA terhadap kehidupan sehari-hari nasabahnya mereka. Dan ini ialah contoh orang-orang yang telah sukses melalui BCA. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di BCA dan sukses dikarenakan mendapat magang ataupun beasiswa dari BCA. Dan ada juga di sini kita lihat jelas ini adalah info dan artikel terkini dari BCA dan beasiswa tersendiri. Dan ini adalah akhir dari websitenya. Dan sepertinya kawan-kawan sudah bisa kita bilang bahwa kali ini sepertinya materi tentang analisis BCA kita ini sudah selesai. Dikarenakan materi yang telah kita laksanakan sudah habis. Jika kalian ingin melihat lebih lanjut lagi mengenai berbagai macam info lebih lanjut tentang BCA, kalian bisa melihat sendiri di aplikasinya ataupun di websitenya tersendiri yaitu bca.co.id. Dan dikarenakan aplikasinya
UI aplikasi dan UI website desktop laptopnya itu berbeda, maka, kemungkinan besar juga layanan yang tersedia di sebelah kanan ini contohnya itu juga berbeda dan berubah-ubah. Oleh karena itu lebih baik, Anda melihat sendiri ada apa saja di sini seperti, misalnya lihat saja di sini ada produk individu yang berbeda tentunya dari produk bisnis yang lain. Oleh karena itu sepertinya kita sudah sampai di penghujung materi kita. Maka dari itu, bolehkan saya untuk menutup materi video kita kali ini. Sekali lagi nama saya Della Anissa Putri Widodo, mahasiswi kelas 3A Sistem Informasi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Anda untuk memperhatikan video ini dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.